Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 1 di tahun ajaran baru di kelas 2. Kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 1 hidup rukun, subtema 1 pembelajaran PPKN tentang mengenal simbol dan penerapannya di rumah. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di tempat Bapak ini. Nah, ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu sangat besar loh anak-anak, besar, gagah, dan perkasa. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu pada burung Garuda ini. Nah, pada burung Garuda ini mempunyai perisai. Pada perisai tersebut memiliki sifat dan simbol pada Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang simbol yang terdapat dalam perisai ini yang berjumlah 5 secara bersama-sama. Nah, anak-anak, Pancasila berasal dari 2 kata, panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya aturan atau dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan anak-anak. Nah, anak-anak, kelima sila Pancasila memiliki simbol yang berbeda dan bunyi yang berbeda-beda. Yang seperti ini anak-anak contohnya. Nah, untuk sila yang pertama simbolnya itu adalah bintang. Nah, diingat ya anak-anak, bintang. Nah, adapun bunyi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, diingat ya anak-anak. Nah, untuk sila yang kedua itu simbolnya adalah ini, rantai. Nah, untuk bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, diingat ya anak-anak, untuk sila yang kedua simbolnya adalah rantai dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga ini namanya simbolnya pohon beringin. Nah, pohon beringin yang ketiga, pohon beringin, dan bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, adapun yang keempat ini apa anak-anak? Ya, kepala banteng. Nah, untuk yang keempat simbolnya kepala banteng dan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, diingat ya anak-anak, simbolnya dan bunyinya. Dan yang terakhir yang kelima ini padi dan kapas simbolnya. Adapun bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah simbol dan bunyinya. Nah, kalian harus mengetahuinya dan harus hafal ini Pancasila dan simbol-simbolnya. Nah, anak-anak, contoh penerapan sila pertama di rumah. Nah, adapun bunyi sila pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti di sini berhubungan kegiatan yang kita kerjakan dengan agama atau kepercayaan kita. Contohnya seperti kita berdoa. Nah, contoh berdoa seperti ini anak-anak. Nah, ini contoh yang pertama, ini contoh berdoa yaitu yang kita anut, yaitu agama Islam. Nah, yang kedua itu adalah contoh atau beribadahnya agama Kristen. Yang ketiga adalah contoh berdoanya atau beribadahnya ke agama Katolik. Sedangkan yang keempat contoh berdoanya atau beribadahnya agama Hindu. Dan yang kelima contoh beribadahnya atau berdoanya agama Buddha. Dan yang terakhir contoh berdoanya atau beribadahnya agama
Konghucu. Nah, ini adalah agama yang ada di Indonesia, ada berjumlah 6. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana sih cara kita berdoa menghadap Allah yang betul. Nah, di dalam Pancasila sudah tertera yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, kita memasuki contoh penerapan sila Pancasila di rumah yang kedua. Nah, yang kedua tadi adalah lambang atau simbolnya adalah rantai dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun contoh penerapannya di rumah, kita menolong adik membaca, menolong ibu membersihkan rumah, menolong ayah membersihkan motor atau mobil. Nah, dan menolong adik atau ialah adik yang jatuh. Nah, kalian sudah menerapannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalian telah melakukan sila yang kedua, kemanusiaan. Nah, kalian tolong menolong, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu adalah sila yang kedua anak-anak. Sila ketiga, bagaimana sih penerapannya di rumah? Nah, sila ketiga tadi berbunyi Persatuan Indonesia, dan lambang ada simbolnya adalah pohon beringin. Nah, contoh penerapannya di rumah anak-anak adalah tidak berkelahi dengan kakak atau adik. Nah, selalu hidup rukun sesama keluarga. Nah, tidak ada pertengkaran atau perkelahian antara keluarga kita. Nah, itulah penerapan di rumah tentang sila Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu antara kakak dan adik, tidak ada pertengkaran. Nah, itulah contoh sila yang ketiga anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita memasuki sila yang keempat. Bagaimana sih penerapan sila keempat di rumah? Sebelum kita memasuki contoh penerapannya, kita mengingat kembali apa sih bunyi sila yang keempat tadi. Nah, bunyi sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh bunyinya seperti ini tadi anak-anak, dan simbolnya adalah kepala banteng. Nah, di sila keempat ini kita diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, tidak saling berebutan pendapat. Nah, di sini kita diajarkan sepertinya anak adalah bermusyawarah. Ini contoh bermusyawarah. Apabila kalian memiliki masalah yang berbeda, pendapat yang berbeda, kalian harus memecahkannya dengan bermusyawarah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila yang terakhir atau sila yang kelima. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini kita diajarkan untuk membagi waktu antara bermain dan belajar. Nah, selanjutnya adalah contohnya kita membersihkan rumah. Nah, di sini membersihkan rumah contohnya seperti ini, kakak dan adik. Nah, di sini kalian harus adil dalam membersihkan rumah. Tidak kakaknya lebih banyak, adiknya lebih sedikit, tidak boleh seperti itu. Kalian harus adil dalam membersihkan rumah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan tugas terlebih dahulu. Tugasnya adalah kalian harus menghafalkan Pancasila beserta simbol-simbolnya beserta bunyinya, dan berikan salah satu contoh penerapannya yang telah kalian lakukan di rumah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.